Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azriel Sultan Fabila. Nomor induk mahasiswa 20090077. Di sini saya akan mensimulasikan tutorial dasar dari Python. Yang pertama di sini saya akan mensimulasikan Python input dengan parameter yaitu string. Di sini yang pertama yaitu saya akan membuat variabel nama. Kemudian kita masukkan fungsi input dengan pesan yaitu masukkan nama Anda. Kemudian kita buat lagi variabel dengan fungsi input dengan message atau pesan yaitu masukkan NIM Anda. Nah, pada baris pertama yaitu menggunakan fungsi input digunakan untuk mengambil inputan dari pengguna. Pesan yang akan ditampilkan yaitu masukkan nama Anda yang akan diinput dari pengguna, kemudian disimpan di dalam variabel nama. Begitupun dengan yang kedua, yaitu di sini ada fungsi input juga, kemudian di sini ada pesan yaitu masukkan NIM Anda yang akan disimpan di variabel NIM. Kemudian kita lanjutkan. Di situ ada print. Kemudian kita masukkan pesannya string yang akan diikuti dengan variabel yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian di sini ada NIM. Yang akan diikuti dengan nama variabelnya yang sebelumnya sudah dibuat. Inputan yang akan diisi oleh pengguna itu disimpan di dalam variabel yaitu nama dan NIM, kemudian akan di print atau ditampilkan di fungsi print di sini. Fungsi nama dan NIM ini yaitu untuk string ya, untuk message yang awal yang akan diikuti dengan hasil yang sebelumnya sudah disimpan di variabel. Kita coba masukkan nama Anda. Di sini saya memasukkan nama saya sendiri. Kemudian ada masukkan NIM. Nah, outputan atau tampilan yang akan keluar akan menampilkan seperti ini. Di sini ada masukkan nama Anda, masukkan NIM Anda. Kemudian di sini ada nama saya dan NIM saya. Lanjut ke tutorial yang kedua, yaitu tipe data. Yang pertama di sini kita membuat suatu variabel. Di sini yang pertama kita membuat suatu variabel, contohnya x dengan parameter string ya. Di sini menampilkan sebuah pesan atau isi dari variabel x yang berisi nama saya sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menampilkan isi dari variabel x, kita menggunakan fungsi print, yaitu print, kemudian kita masukkan variabelnya seperti ini.
Kemudian untuk menampilkan parameter atau tipe data yang digunakan dalam variabel X, yaitu variabel X itu apa, kita bisa menggunakannya dengan fungsi print, kemudian kita panggil tipe data yang digunakan di variabel tersebut, kemudian kita masukkan variabelnya seperti ini. Kita coba hasilnya. Nah, di sini menampilkan isi dari variabel X, yaitu nama saya sendiri, dengan menggunakan tipe data yaitu string. Ya. Kemudian kita lanjut ke simulasi yang ketiga, yaitu Python indentasi. Indentasi Python. Ya. Ini yang pertama kita masukkan fungsi if terlebih dahulu dengan nilai 5 dan 2. Kemudian kita gunakan fungsi print, yaitu cetak, kemudian dengan pesan yaitu 5 lebih besar daripada 2. Di sini dijelaskan yaitu jika 5 lebih besar dari 2, pesan yang akan dicetak yaitu 5 lebih besar dari 2. Kita coba hasilnya seperti ini. 5 lebih besar daripada 2. Kemudian kita coba dengan simulasi, yaitu if dengan pernyataan kemudian kita coba dengan kondisi Python dan pernyataan if. Dengan menggunakan dua variabel. Yang pertama kita buat variabel terlebih dahulu, yaitu contohnya A. Kemudian kita buat variabel lagi dengan isinya yaitu 300. Kemudian kita buat fungsi if jika B lebih besar dari A, akan menampilkan pesan yaitu B lebih besar daripada A. Ini. Kemudian kita buat yaitu else. Di sini yaitu print A lebih besar daripada B. Di sini dijelaskan yaitu if jika B lebih besar dari A, pesan yang akan ditampilkan yaitu B lebih besar dari A. Atau else yaitu jika tidak, akan menampilkan pesan A lebih besar dari B. Kita coba hasilnya. Di sini nilai B lebih besar dari A, yaitu 330 lebih besar dari 200. Pesannya akan ditampilkan yaitu B lebih besar dari A. Kita coba nilai A, kita coba isi dengan lebih besar. Pesannya akan ditampilkan yaitu A lebih besar dari B, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke simulasi yang selanjutnya, yaitu Python variabel. Di sini kita buat variabel terlebih dahulu
X dengan nilai 5, kemudian Y di sini kita isi yaitu John, Fabil aja deh. Kemudian kita print X, dan kita print Y. Kita coba run. Nah, di sini ditampilkan yaitu X, yaitu nama variabel dengan isi 5, kemudian di sini ada Y, variabel Y dengan isi Fabil. Di sini menampilkan yaitu 5, output yaitu 5 dan Fabil. Fungsi print di sini yaitu untuk menampilkan nilai X, dan fungsi print di sini Y yaitu untuk menampilkan nilai Y. Contoh saya rubah di sini yaitu name saya gitu. Di sini kita rubah Fabila gitu. Nah, seperti ini. Nah, untuk menampilkan untuk menampilkan nilai tipe dari variabel X dan Y, kita hanya perlu menambahkan fungsi print dengan atribut tipe, kemudian nama variabelnya seperti ini. Contoh lagi Y seperti ini. Kita coba run. Nah, di sini yaitu variabel X dengan isi name saya berisi dengan 200977, yaitu menggunakan tipe data yaitu integer. Di bawah yaitu nama saya menggunakan tipe data string. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke simulasi yang berikutnya yaitu multiple variable ya. Kita coba terlebih dahulu. Variable. Sini kita masukkan variabelnya terlebih dahulu. Contoh X, Y, dan Z. Kita menggunakan 3 variabel. Dengan isi yaitu contoh Politeknik. Kemudian di sini ada harapan. Kemudian di sini ada bersama tuh. Nah, kemudian kita memasukkan fungsi print saja. Fungsi print diikuti dengan nama variabel, kemudian kita masukkan print lagi diikuti dengan variabel, dan kita masukkan lagi saja fungsi print dengan nama variabelnya. Kan? Nah, di sini akan menampilkan isi dari variabel X, Y, dan Z yaitu Politeknik, kemudian ada harapan, kemudian ada bersama. Seperti itu. Kemudian kita coba buat yaitu simulasi variabel dengan fungsi ya. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu variabel contoh X. Nah, di sini isi dari variabel tersebut yaitu contoh awaisom gitu. Awaisom seperti ini. Kemudian kita buat fungsi yaitu def. Def di sini berarti deklarasi fungsi. Kemudian kita buat nama fungsinya yaitu myfuncs gitu. Nah,
di fungsi myFuncs ini kita akan menampilkan pesan, yaitu Python. Contoh aja ini ya, Python is. Nah, Python is itu nama message-nya, nama pesannya, yang akan diikuti dengan isi dari variabel X. Contoh yang tadi dibuat yaitu awaiSum. Kemudian kita akan memprint nama fungsi tersebut. Nah, seperti ini. Kita coba run. Harusnya di sini akan menampilkan outputan yaitu Python is awaiSum, karena di sini ada message Python is yang diikuti dengan isi variabel X. Nah, benar. Python is awaiSum. Seperti itu. Dan kita lanjut ke simulasi yang berikutnya, yaitu Python number type. Di sini kita buat variabel terlebih dahulu yaitu X seperti biasa contoh. Kemudian kita buat variabel Y dengan isi angka juga, tapi ada perbedaan. Nah, di perbedaan tersebut kita akan mengeceknya atau menampilkannya. Tipe data apa sih yang digunakan di dalam variabel isi dari variabel X dan isi dari variabel Y, dengan sintaks yaitu print, fungsi print yaitu print. Kemudian kita buat tipe dari variabel X, tampilkan tipe data dari variabel X seperti itu. Kemudian kita juga coba print, kemudian dengan tipe, kemudian di sini Y. Kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini menampilkan yaitu tipe data yang digunakan di dalam variabel X yaitu integer, dan tipe data yang digunakan di variabel Y yaitu float. Bisa dilihat perbedaannya. Di sini ada bilangan desimal, di sini hanya bilangan biasa. Seperti itu. Kita lanjut ke simulasi fungsi Python number. Di sini kita buat deklarasi fungsi dulu dengan nama tambah. Di sini kita buat variabel untuk mengisi nilainya, yaitu contoh A sama B itu. Kemudian kita buat variabel hasil dari A plus B itu. Kemudian kita akan mengembalikan hasil tersebut. Return. Nah, kemudian kita buat variabel total dengan isi yaitu tambah, yaitu A plus B. Itu. Nilai A plus dan B itu berapa? Kita isi contoh 3 dan 4. Itu. Kemudian kita buat fungsi print, yaitu tampilkan total. Total di sini yaitu variabel ini yang berisi yaitu tambah, fungsi tambah gitu, yang berisi yaitu 3 dan 4. Kita coba run. Nah,
Di sini 7. 3 tambah 4 yaitu 7. Seperti itu. Kemudian kita simulasikan fungsi loop ya. Python loop. While loop. Sini kita buat variabel yaitu i, kemudian kita isi 1. Kemudian di sini ada while. Kemudian kita masukkan print variabelnya. Dan di sini ada variabel plus sama dengan 1. Dijelaskan di sini yaitu i sama dengan 1. Kemudian di sini ada fungsi while untuk membuat looping atau perulangan. Perulangan akan terus berjalan selama kondisi i yaitu 1 lebih kecil daripada 6. Artinya selama nilai i kurang dari 6, blok kode yang berada di dalam loop akan terus dieksekusi. Seperti itu. Kemudian kita memasukkan fungsi print yaitu i plus sama dengan 1, yaitu pada setiap iterasi loop nilai i saat itu akan dicetak ke layar, yaitu fungsi print i. Setelah mencetak nilai i akan ditambah 1 menggunakan pernyataan i plus sama dengan 1. Ini memastikan bahwa nilai i akan ditingkatkan setiap kali melalui loop. Misalkan 1, 2, 3 ditambah 1 gitu. Ketika nilai i mencapai 6 dan tidak lagi memenuhi kondisi, perulangan while akan berhenti dan eksekusi kode akan melanjutkan ke baris berikutnya setelah blok loop. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke simulasi yang berikutnya, yaitu simulasi Python looping lagi dengan nilai yang ditentukan. Pertama kita masukkan fungsi for terlebih dahulu. Di sini kita masukkan variabel in range, yaitu panjangnya. Kita coba 6 terlebih dahulu. Nah, pernyataan for di sini digunakan untuk melakukan iterasi atau perulangan sebanyak apa yang diminta atau yang ditentukan. Di sini kita memasukkan perulangan sebanyak 6 kali. Urutan angka yang akan digunakan yaitu dari 0 sampai berapa yang akan ditentukan. Kemudian kita panggil print yaitu x dan kita berikan deklarasi else jika tidak. Seperti itu. Sini kita masukkan type print dengan message selesai. Seperti ini. Pada setiap iterasi nilai x akan mengambil nilai dari urutan angka di dalam loop. Print x digunakan untuk mencetak nilai x ke output seperti itu. Berarti secara simpelnya yaitu apabila nilai looping sudah mencapai atau sudah mencapai 6 iterasi, pesannya akan dimasukkan yaitu selesai. Seperti itu. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Di sini saya melakukan looping sebanyak 6 kali dimulai dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini saya memasukkan
panjangnya atau besarannya yaitu 6. Kemudian kita tampilkan nilai X-nya. Apabila sudah melakukan iterasi sebanyak 6 kali, di sini akan menampilkan pesan yaitu selesai. Seperti itu. Ya. Cukup sekian tutorial dasar Python dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.